warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum menjawab salam, karena menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidina Maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin akhiril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Teguh Waluya, Bapak RT 01 sampai ke 19, gak sebutkan satu persatu namanya. Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf tidak satu persatu saya sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka buka bersama dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita semuanya dapat memenuhi undangan Bapak RW 04 dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita berkah dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu, tujuan puasa kita semua, tujuan puasa tak lain adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sholat, tujuannya terakhir adalah menuju mana? Surganya Allah. Kita zakat untuk menuju surganya Allah. Kita beramal saleh dan sebagainya untuk menuju surganya Allah. Dan kita haji pun tujuannya adalah mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada manusia yang ingin masuk surga, tapi ada manusia yang akan dirindukan surga. Ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Pertama, tal Quran, wa hafidil lisan, wa mut'aimil ji'an, wa sa'imina fi sahri Ramadan. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang golongan pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Nabi masuk surga, orang yang kedua masuk surga ialah orang yang hafal Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang hafal Quran, biasanya kerajaan Arab Saudi itu mengundang. Bahkan kadang-kadang dimasukkan masuk ke dalam Ka'bah, suruh masukin Ka'bah. Kenapa? Saking mulianya. Orang yang hafal Quran ini jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu punya anak kecil bisa hafal Quran, anak itu akan dijamin oleh Allah masuk surga, dan orang tuanya dijamin akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita punya anak kecil, tiap hari bukan dianjurkan ke madrasah, ke musola, ke pengajian, tapi anak kita racunin dengan apa? Main game. Tab mahal-mahal diberikan, ya. Kalau ngaji nggak pernah dianjurkan. Nah, ini berat rasanya. Untuk sebagai orang tua tanggung jawab
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa quduwan nas wal hijarah, yang bara api yang terbuat dari manusia dan batu. Bu, sudah lapar ya? Sudah lapar belum? Oh, lapar kali. Haus anak-anak? Haus, jujur ya Mas haus. Tapi kalian semuanya jujur semuanya. Ada tuh makan Pak RW udah ngasihin makan. Kalian kan haus, kenapa kalian makan aja, minum aja? Berarti kita jujur kepada Allah. Kita masih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama ta'il Quran. Orang yang gemar baca Quran, tiap malam kita baca Al-Quran. Tiap malam kita baca Al-Quran. Tiap hari kita baca Al-Quran. Terus malam. Lalu apa? Supaya kita membiasakan diri baca Al-Quran. Ini enggak. Baca Qurannya kadang-kadang kalau ada orang meninggal baru baca Yasin. Tiap hari Quran dibaca di rumah untuk apa? Untuk tempat duit katanya. Supaya apa? Duitnya nggak diambil tuyul, ditaruh dalam Al-Quran. Al-Qurannya buat jimat, dipajang sampai burukan Al-Quran. Nggak pernah dibaca sampai robek, sampai dimakan oleh perayap. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Quran wajib kita baca dan kita hayati, kemudian kita renungkan, kita amalkan. Lalu kita buat kehidupan kita, maka kita sehari-hari. Itu Al-Quran. Satu alif aja mendapat 10 kebaikan. Kalau bulan biasa, kalau bulan Ramadan berbanding 70. Orang membaca alif lam mim, kalau bulan biasa mendapat 30 kebaikan, 30 dosa-dosa kita dikubur Allah. Kalau kita bulan Ramadan dibanding 10 kali lipat. Jadi kalau orang baca Quran di bulan Ramadan itu tadi akan mendapat ketenangan hati dan jiwa. Ibu-ibu pengen hati tenang nggak? Pengen rezekinya gampang nggak? Pengen barokah dalam kehidupan nggak? Pengen selamat anaknya nggak? Pengen bahagia hidup dunia akhirat nggak? Terbanyak baca Al-Quran. Insya Allah itu akan menerangkan hati dan jiwa kita. Akan mendatangkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran kalau kita baca. Insya Allah, Ibu, kalau ibu sholat berjamaah sama bapaknya, pamannya sholat nih. Bapak ibu marah-marah pertama, sebelum maghrib marah-marah. Coba maghrib sholat berjamaah sama bapaknya sama ibunya. Anaknya ikut sekalian belajar jamaah. Begitu belajar jamaah, bapak ibu insya Allah jadi rukun, tentram. Begitu bapaknya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pasti ibunya bilang amin. Ibu marah-marah nggak mungkin bilang amin gitu. Nggak mungkin marah sama bapaknya, pasti tenang hati dan jiwanya. Itu karena bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kalau Al-Quran ini kita baca tiap hari, gak bisa baca Al-Quran sebenarnya, baca aja bu surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas, tahu bu surat Al-Ikhlas? Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca sekali pahalanya sama dengan baca sepertiga Quran. Kalau kita baca 2 kali sama dengan baca yaitu separuh Al-Quran. Kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam 1 kali Al-Quran pahalanya. Jadi itu kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam 1 kali Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kita baca dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita baca lalu kita amalkan. Yang kedua, wahhabul lisan, orang yang dirindukan surganya Allah. Yang kedua adalah orang yang menjaga lidah. Ayo, coba yang lain duduk saja.
Biar pada diambilin. Yang kedua yaitu orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang menjaga lidah. Lidah ini nggak betulan, Bu. Hati-hati kalau mengucap. Jangan menyakiti hati orang. Ya, jangan memfitnah orang. Jangan suka iri dengki sama orang. Ibu-ibu, ini Bu teruskan nggak, Bu? Terusin ya. Ya, ada yang bagi, ada yang teruskan ya. Didengarkan, Bu. Kalau kita ingin mencapai kebaikan di dunia dan akhirat ya. Yang kedua, hafidul lisan. Orang yang kedua yang dirindukan surga adalah orang menjaga lidah. Lidah ini jangan banyak berdusta. Setiap lidah ini berdosa, ada noda hitam di dalam hati kita. Kalau 2 kali kita berdosa, ada dua kali noda hitam dalam hati. Lama-lama apa? Banyak bohongnya sama orang, hati kita akan tertutup dari nur Allah. Kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dirindukan surga apa, Bu? Oh kan? Iya, menjaga lidah. Segini banyaknya cuma 2 orang yang ingat. Yang dirindukan surga yang kedua adalah yang menjaga lidah, lisannya harus dijaga. Kalau nggak tahu ilmunya besok-besok masih aja menyakiti hati orang terus kalau berkata. Makanya kalau kita akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, menjaga lisan kita. Lisan kita harus kita jaga supaya selamat dari api neraka. Hati kita itu, lisan kita yang terbaik adalah bila mengucapkan segala sesuatu menyenangkan hati orang. Orang jadi senyum, jadi senang berkat perkataan kita yang lembut. Jangan kalau berkata mencaci maki orang, lalu menghadik orang, lalu menyombongkan diri kepada orang lain. Kalau hal-hal itu yang kita ucapkan, maka yang rugi diri kita nanti kelak. Yang akan disiksa oleh Allah bukannya orang lain, tapi diri kita, karena lisan kita itu tadi. Makanya baisailah lidahmu dan bibirmu dengan ucapan zikir dan sebutan nama Allah. Ini persingkat aja, Bu ya. Yang ketiga, yang memberikan makan kepada orang lapar. Nih, kayak Pak RW ini, alhamdulillah. Hari ini bisa mengumpulkan Bapak Ibu sekalian adalah untuk makan bersama, untuk buka bersama. Jadi orang yang memberikan makan kepada orang lapar itu tadi akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sekalian ada rezeki nanti, bagi kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau masak banyakilah kuahnya, bagi tetangganya. Kalau baunya dapat tetangga itu tadi, harusnya rasanya juga diberikan, harus berasanya. Jangan masak rendang baunya kemana-mana, cuma dikasih baunya doang, rasanya gak dikasih. Jangan sampai terjadi seperti itu. Katanya apa dalam hati, biarin deh tetangga ini ngiler deh, biarin deh, gak gue bagi gue, biarin dia ngiler gitu. Kalau hal gitu gimana? Itu orang yang tidak, tandanya tidak belas kasih kepada sama orang lain. Harusnya kita bagikan. Makanya kata Nabi, kalau kita masak sayur banyakilah kuahnya. Tapi jangan diartikan mentah, Bu, ini habis. Jangan sampai sayurnya sedikit, airnya banyak, bumbunya sedikit. Rasa apa ini? Orang dikasih juga muntah. Kalau kita rasa nggak enak, ya nggak enak buat orang lain. Makanya kalau kita masak, terbanyak lakuannya, artinya apa?
banyakilah kita masaknya agar kita bisa membagi kepada tetangga. Kalau kita bisa membagi kepada tetangga, insya Allah tetangganya senang dalam kehidupannya. Punya tetangga yang dermawan ini akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Kita ini Bu, mulai bulan pertama sampai sekarang, Ramadan pertama sampai sekarang. Sekarang hari keberapa Bu? Sehari berapa? 17 bulan Ramadan. Nanti malam nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran itu Bu? Turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Itu nuzulul Quran diperingati setiap tahun di dalam bulan Ramadan karena turunnya Al-Quran pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Itu ada bulan kemuliaan. Lalu kemudian kita ini satu bulan namanya kita dididik oleh Allah untuk mencapai manusia yang dikatakan muttaqin, orang-orang bertakwa kepada Allah. Diajarkan jujur, diajarkan sabar. Bu, jujur nggak Bu? Ibu tadi dari rumah ke sini sebenarnya Ibu udah masak belum? Sudah. Tapi Ibu makan nggak masakan Bu? Enggak, karena kita apa? Kita takut karena Allah. Ibu belajarin jujur. Lalu puasa ini membentuk pribadi muslim yang tangguh yang kuat. Salat Ibu jujur kan? Salat maghrib 3 rakaat. Pernah Ibu korting nggak 2 rakaat? Pernah nggak? Ibu kurangin 2 rakaat gitu? Alhamdulillah nggak pernah kan Bu? Ibu berlaku jujur. Lalu apa? Lalu kita diberikan sabar. Tuh makanan tuh udah banyak tuh, semuanya di depan nih. Ibu sabar nungguin. Belum beduk, belum diizinkan oleh Allah untuk berbuka puasa. Kita nggak berani makan. Kenapa? Kalau kita makan sama dengan makan api neraka yang akan kita konsumsi nanti Pak. Akan kita makan nanti. Disediakan api neraka oleh Allah. Jikalau kita bulan puasa kita makan di waktu yaitu belum waktunya berbuka. Hukumannya kita disuruh makan api neraka dan kita suruh minum air yang mendidih. Oleh sebab itu Muslim ini Ramadan membentuk pribadi Muslim yang kuat yang tangguh. Ibu satu hari lapar, kalau ada tetangganya kita lapar, kita kasihan. Ya. Oleh sebab itu kita harus sering berbagi kepada sesama kita, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu kita bagi. Insya Allah rezeki yang dibagi itu tadi akan menambah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu memberikan uang 1.000 kepada orang yang tidak mampu, akan mendapat 10.000 diganti oleh Allah. Dan kalau bulan Ramadan akan mendapat 70.000. Kalau kita buang 10.000 akan mendapat 700.000. 1.000 dapat 70.000. Kalau 10.000 akan mendapat 700.000. Kalau kita buang 100.000 akan mendapat 7 juta. Semakin banyak pula pahalanya. Semakin banyak rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ini bulan Ramadan, bulan pendidikan, yang mana kita semuanya ya akan mengarungi satu bulan lamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat dan umur, dan mudah-mudahan melaksanakan kita Ramadan sebulan penuh lamanya. Dan mudah-mudahan kita akhir Ramadan kita diberikan kesucian diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala dinni halakulana rasulullah khatrat wa habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyantuni anak-anak yatim tadi. Mudah-mudahan diberikan barokah rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan. Yang memberikan rezeki pada hari ini makanan dan minuman, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah pula, dan di akhirat mudah-mudahan dibalas oleh Allah kebaikan, keselamatan, yaitu diberikan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alamin. Anta syakir alhamdulillah alhamdulillah bi nama kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala alihi wa sultani. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ديان ويا قلب يا كريم غفرنا من أنزلنا بالحق يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان يا الله يا الله يا رحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.